Pernah nggak sih kita berpikir saat seorang tokoh yang dihormati itu pergi, warisan sejatinya itu baru kelihatan dari respons kita sebagai masyarakat? Nah, kali ini kita akan telusuri kisah yang luar biasa dari seorang ulama yang kepergiannya meninggalkan jejak yang sangat dalam di hati banyak orang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Siapa sih sebenarnya sosok ini? Dan apa yang bikin hidup dan wafatnya itu begitu berarti buat masyarakat di PD Aceh? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi semuanya berawal dari satu momen yang mengguncang. Tanggal 11 November 2022, saat Abu Dikuune berpulang, reaksi masyarakat itu luar biasa. Ribuan orang datang. Ini benar-benar menunjukkan betapa besar pengaruh beliau semasa hidupnya. Beliau wafat di usia 93 tahun. Coba deh bayangin, sebuah kehidupan yang panjang banget dan hampir seluruhnya itu didedikasikan buat membimbing dan melayani orang-orang di sekitarnya. Keren banget ya? Oke, kita udah lihat ya dampaknya yang begitu besar. Sekarang yuk kita kenalan lebih dalam. Siapa sih sebenarnya sosok Abu Dikuune ini? Apa rahasia di balik karakter beliau yang begitu dicintai dan dihormati? Jadi, nama lengkap beliau itu Tengku Haji Abdurrahman. Beliau ini punya akar yang sangat kuat di desanya, Gampong Kune. Dari sanalah, dari tanah kelahirannya, pengabdiannya tumbuh dan menyebar luas kemana-mana. Wow, coba lihat deh pilar-pilar karakternya ini. Inilah yang bikin beliau jadi panutan semua orang. Kesederhanaan, kebijaksanaan, kerendahan hati. Sifat-sifat inilah yang bikin nasihatnya itu masuk ke siapa aja. Mau tua, muda, kaya, miskin. Inilah kunci pengaruhnya yang begitu universal. Dan ini dia inti ajarannya. Selalu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tapi pesannya dalam banget. Beliau sering banget ngingetin ini. Terutama ke generasi muda, generasi kita, supaya kita nggak kehilangan arah di tengah zaman yang terus berubah. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling mengejutkan dari kisah hidup beliau. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kita duga, dan ini menciptakan kontras yang luar biasa dengan citra hidup sederhana yang selama ini kita lihat. Luar biasa kan? Ternyata Abu Dikuune ini punya hubungan silsilah langsung dengan nama-nama pahlawan besar dalam sejarah perjuangan Aceh. Beliau ini keturunan para pejuang legendaris. Dan inilah poin yang paling menginspirasi. Walaupun punya garis keturunan yang begitu terhormat, beliau memilih untuk nggak pernah menonjolkannya. Seakan-akan beliau mau bilang ke kita semua, kalau nilai sejati seseorang itu bukan dari darah atau gelarnya, tapi dari tindakan nyata dan pengabdian tulus seumur hidup. Sekarang, yuk kita tarik benang merah dari kisah pribadi Abu Dikuune ke sebuah konsep yang lebih besar, yaitu bela negara. Mungkin kedengarannya nggak nyambung ya, tapi kita akan lihat gimana tindakan beliau justru ngasih makna baru buat arti patriotisme itu sendiri. Selama ini kan kalau kita dengar kata bela negara yang kepikiran mungkin tentara, senjata, perang gitu ya. Tapi dalam konteks sosial, maknanya itu jauh lebih dalam. Ini tentang membangun bangsa dari dalam lewat keteladanan karakter dan pelayanan yang tulus ke sesama. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Kehidupan Abu Dikuune itu adalah perwujudan sempurna dari bela negara dalam arti sosial. Setiap pilar karakternya, keikhlasannya, tanggung jawabnya, itu ibarat batu bata yang membangun benteng pertahanan bangsa dari level paling dasar, yaitu masyarakat. Sekarang, mari kita bawa inspirasi dari kisah beliau ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya, warisan beliau itu bukan cuma cerita, tapi sebuah panggilan buat kita semua untuk bertindak, apapun peran dan profesi kita. Semangat pengabdian ini tuh bukan cuma milik para ulama atau tokoh masyarakat. Nggak peduli kamu itu pegawai, guru, dokter, seniman, atau apapun peranmu, selalu ada kesempatan buat mengabdi dengan integritas, kejujuran, dan empati. Jadi, kita bisa saring nilai-nilai hidup Abu Dikuune jadi 3 langkah sederhana ini. Bekerja dengan integritas, junjung tinggi etika, dan layani orang lain pakai hati. Inilah cara kita masing-masing buat jadi agen perubahan positif di lingkungan kita. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Teladan Abu Dikuune itu ngajarin kita kalau pengabdian terbesar seringkali lahir dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dengan tulus dan konsisten. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, apa langkah kecilmu untuk bela negara hari ini?